はい。皆さん、こんにちは。Selamat siang. Saya Hatada. Kepala Sekolah Manabi. Kepala Sekolah dari Manabi Japanese Language Institute. Ya. Terima kasih banyak telah menghadiri seminar Anda. ありがとうございます。はい、Rizkyさん。はい。Oke, selamat siang. Nama saya Rizky, staf dari Manabi Japanese Language Institute. Dan hari ini saya yang akan menjelaskan mengenai sekolah kami. Hai. Hai. Ini jadwal untuk hari ini. Yang pertama, kita akan putar video tentang Manabi, video singkat tentang Manabi. Lalu selanjutnya penjelasan mengenai kampus kami, lalu pilihan kursusnya, dan lalu kehidupan di Jepang. Dan yang terakhir mungkin banyak yang pengen tahu ya mengenai beasiswa dan biaya sekolah di Jepang. Hai. Oke, ini video tentang Manabi akan kita putar. Ya. Hai. videoが途中からなんですけど。大家好。大丈夫です。สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ你好 Kampus Nagano berlokasi di Uedashi, dapat dijangkau dengan Shinkansen selama 90 menit dari Tokyo. Uedashi merupakan tempat yang kaya dengan pemandangan alam dan terdapat tempat bersejarah yaitu Kastil Ueda. Di sini juga terkenal dengan sejarah samurai Sanada Yukimura, sehingga sering dipakai sebagai lokasi syuting film dan anime. Jarak antara asrama dan sekolah dekat, bisa ditempuh dengan sepeda. Di dekat sekolah terdapat pusat perbelanjaan, perpustakaan, museum, dan fasilitas lainnya. Asrama juga sangat dekat dengan sekolah, sehingga tidak diperlukan biaya transportasi. Di dekat sekolah ada restoran misoba yang terkenal dan toko teh yang terkenal dengan matcha soft cream-nya. Di kampus Nagano, hubungan antara siswa dan guru sangat dekat, sehingga siswa tidak sungkan apabila ada kesulitan. Misalnya mengenai kehidupan sehari-hari dan kerja paruh waktu. Banyak pula kegiatan yang berhubungan langsung dengan warga setempat, misalnya kegiatan volunteer, sehingga banyak kesempatan untuk mempraktekkan bahasa Jepang. Kami tunggu kedatangannya di kampus Nagano. Kampus Tokyo berlokasi di Ryogoku. Ryogoku terkenal dengan The Ryogoku Kokugikan Sumo Arena dan Edo Tokyo Museumnya. Selain itu, di dekat sekolah ada juga tempat wisata seperti Tokyo Skytree dan Asakusa. Juga Akihabara yang terkenal dengan pop kulturnya. Para staf pengajar kami sudah sangat berpengalaman dan akan membimbing untuk mewujudkan mimpi kalian. Buanglah kekhawatiran kalian karena kami akan selalu mendukung. Kami tunggu kedatangannya di kampus Tokyo.そう、青だったら使いたくなりますから、赤だったら暖かく感じますよね。楽しい。
Mulai sekarang saya akan menjelaskan kehidupan sehari-hari di Jepang. Manabi Japanese Language Institute memiliki 2 kampus. Yang pertama di kampus Nagano dan yang kedua ada di Tokyo, kampus Tokyo. Hai. Dari Tokyo ke Nagano ini jaraknya tidak begitu jauh ya, bisa ditempuh sekitar 1,5 jam melalui dengan Shinkansen. Dan ini mengenai kampus Nagano, tempatnya ada di Ueda. Jadi Ueda ini mungkin kalau yang suka animasi tahu Sanada Yukimura ya. Jadi di situ kota samurai, masih alamnya juga masih sangat asri, terus bisa bergaulnya berinteraksi dengan orang Jepang, banyak kesempatannya gitu. Lalu daerahnya pun aman dan tenang, jadi bisa konsentrasi untuk belajar. Hai. Selanjutnya kampus Tokyo. Kampus Tokyo berlokasi di Ryogoku. Di sini tadi mungkin sudah lihat di video ya, terkenal dengan Sumo Kokugikan. Di situ ada banyak pemondokan sumo. Lalu di dekat sekolah juga ada Tokyo Skytree dan Akihabara. Jadi kalian bisa jalan-jalan setelah selesai sekolah. Hai. Ini jumlah siswa per tahun lalu di Nagano dan di Tokyo. Untuk saat ini siswa dari Indonesia itu untuk Nagano ada 10 orang, kalau untuk Indonesia ada 5 orang. Ada yang online, ada yang tatap muka ya, sudah ada di Jepang seperti itu. Hai. Ya, ini
Nagano, khususnya Ueda ini memang apa namanya, pemandangan alamnya masih sangat asri ya, sangat indah. Jadi apa namanya, sering juga dipakai untuk menjadi latar belakang film atau animasi ya, salah satunya ini Summer Wars. Hai. Jadi di sini hari ini kami ingin merekomendasikan untuk kampus Nagano. Hai. Mengapa kampus Nagano? Kebetulan saya juga salah satu alumni dari kampus Nagano. Jadi di sana itu memang alamnya masih asri, terus jadi lingkungannya kondusif untuk belajar karena nggak sebising di Tokyo. Lalu lingkungannya juga aman, terus biaya hidupnya juga nggak begitu mahal seperti di Tokyo. Lalu untuk ke Tokyo juga nggak begitu jauh, jadi bisa kalau misalnya mau berwisata atau mau beli buku atau apa, bisa ke Tokyo, tidak usah menginap. Jadi bisa menghemat biaya juga. Gitu. Nah, untuk saat ini memang karena sedang pandemik, untuk di Tokyo ini masih ada yang online, tapi kalau untuk Nagano karena kondisi penularan COVID-nya ini sangat rendah dan hampir tidak ada, jadi untuk kelasnya dilaksanakan tatap muka 100%. Hai. Selanjutnya pilihan kursus. Untuk pilihan kursus ini ada dua. Ada yang pertama untuk kursus jangka panjang dan ada kursus jangka pendek. Bedanya untuk kursus jangka panjang ini harus apply visa pelajar. Jadi kalau yang mau lanjut ke universitas atau perguruan tinggi yang lainnya itu bisa ikut kursus jangka panjang. Gitu. Belajarnya yaitu belajar bahasa Jepang, terus nanti ada bimbingan untuk melanjutkan sekolah. Yang untuk kursus jangka pendek itu biasanya 2 minggu sampai 3 bulan karena masa berlaku visa itu biasanya 3 bulan ya paling panjang. Nah ini bisa nanti akan belajar bahasa Jepang dan mengenal kebudayaan tentang Jepang. Hai. Untuk kursus jangka panjang ini dengan visa pelajar maksimal 2 tahun tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Oyama ya. Dan ada 4 pilihan kursus. Yang pertama kursus untuk melanjutkan ke universitas S1 maupun S2, lalu kursus untuk sekolah lanjutan, ini khusus kampus Nagano, lalu kursus untuk melanjutkan universitas ke bidang seni, ini di Tokyo, dan nanti kalau ingin bekerja di Jepang ada kursus untuk kursus ketenagakerjaan. Gitu. Hai. Untuk kursus jangka panjang, tadi sudah dijelaskan ada 4 macam ya. Jadi untuk kursus ini yang paling utama, main course kita ini, jadi ini yang warna biru ya, kursus untuk melanjutkan ke universitas S1 maupun S2. Ini ada di kampus Tokyo maupun kampus Nagano. Kursus yang manapun juga sama, untuk jam belajarnya itu 1 minggunya 20 jam. Jadi Senin sampai Jumat belajar bahasa Jepang selama 4 jam. Lalu selain itu ada bimbingan dan konsultasi perorangan juga secara gratis. Dan kalau kalian ingin ikut mengambil ujian IJU, nanti bisa ada persiapannya juga. Selain itu di kampus Nagano ini ada kelas khusus yang nomor 1 ya, yang warna hijau tua ini sebelah kiri. Bedanya satu harinya itu jam belajarnya lebih panjang, yaitu 6 jam. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Lalu bagi kalian yang ingin bekerja nanti di Jepang juga kita bisa bantu, ada kursusnya lagi. Hai. Oke, yang pertama ini kursus untuk melanjutkan ke Universitas Pasca Sarjana. Jadi tadi sudah dijelaskan ya kalau belajarnya itu 20 jam per minggu, lalu nanti ada kelas persiapan untuk IJU gitu. Jadi di luar jam belajarnya selama seminggu, biasanya 1 minggunya 4 jam. Terus nanti ada bimbingan juga secara perorangan. Hai. Ini kebanyakan siswa kita memilih program kursus ini. Jadi kursus secara umum di sini akan diajarkan
bahasa Jepang secara umum, yaitu ada percakapan, pendengaran, untuk menulis dan membaca gitu. Jadi kan ini belajarnya setiap hari di Jepang, kalian ada di Jepang, setiap hari pakainya bahasa Jepang, jadi belajarnya juga lebih efisien dibandingkan dengan di Indonesia. Lalu selain itu ada pembelajaran bahasa Jepang untuk JLPT dan IJU juga sudah termasuk ke kurikulum kami. Lalu kalau yang ingin lanjut ke universitas atau Semonggako atau sekolah kejuruan, nanti nggak usah khawatir karena akan ada staf pengajar yang akan ada staf juga yang membimbing tahapan-tahapan dari awal sampai nanti kalian lulus masuk universitas. Hai. Dan ini tingkatan belajarnya, ada 8 tingkatan dari N5 sampai N1. Jadi kalau misalnya kalian ingin satu tahun belajarnya, itu biasanya kalau misalnya mau lanjut ke universitas itu biasanya kan diminta N2 gitu kan. Jadi sebaiknya sih di Indonesia sudah punya N4 atau N3 gitu, bisa jadi lebih cepat lulusnya gitu. Atau minimal N5 juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa mendapatkan N2. Dan satu tingkatan ini selesainya dalam waktu 3 bulan. Hai. Ini ada jadwal persiapan dari pertama masuk sampai lulus. Oke, ini nanti akan dijelaskan secara detail ya kalau misalnya kalian sudah masuk ke Jepang. Hai. Dan ini selanjutnya kursus yang kedua, yaitu khusus untuk kampus Nagano, kursus khusus sekolah lanjutan. Jadi ini belajarnya sama 1 jam 20 minggu, tapi satu harinya itu lebih panjang jam belajarnya. Gitu. Lalu ada bimbingan perorangan lagi. Ada bimbingan sekolah lanjutan secara perorangan sama dengan yang tadi ya. Hai. Oke, tapi bedanya kelas ini tadi sudah bicarakan ya, waktu belajarnya 6 jam dalam satu hari. Lalu jumlah siswa per kelasnya ini maksimal 16 orang. Jadi kalau yang tadi itu biasanya 20 sampai 25 orang, kalau yang ini maksimal 16 orang. Jadi lebih bisa konsentrasi. Nah, dari awal masuk akan ada kelas persiapan IJU dan bimbingan sekolah lanjutan. Jadi lebih cepat startnya daripada yang kelas yang tadi. Tapi syaratnya harus mempunyai JLPT setingkat JLPT N3, kemampuan bahasa Jepangnya. Jadi kalau misalnya pas masuk kalian belum punya N3, tapi nanti setelah ada di Jepang sudah punya N3, bisa masuk ke kelas yang ini. Hai. Dan siswa kami ini karena kelasnya sedikit ya, ada sebanyak 13 siswa yang tahun ini lulus. Dan mereka sudah lulus di sekitar untuk S1 ini 20 universitas, dan untuk yang program pasca sarjana mereka lulus di 2 universitas. Hai. Lalu yang kursus yang selanjutnya ini hanya ada di kampus Tokyo bagi kalian yang berminat untuk masuk ke universitas bidang seni. Hai. Oke, jadi belajarnya sama, 1 minggunya 20 jam, terus nanti ada pelajaran tambahan lagi, ada kursus tambahan lagi untuk belajar seninya. Jadi nanti pendaftarannya itu bisa 3 bulan sekali. Gitu. Dan untuk pengajarnya pun pengajar yang sudah sangat profesional dan terkenal di Jepang. Jadi pokoknya nggak usah khawatir. Nanti untuk yang lulusnya juga sudah banyak. Hai. Dan ini sekolah-sekolah yang berhasil ditembus oleh siswa Manabi selama 5 tahun terakhir untuk universitas yang sekolah-sekolah berkaitan dengan bidang seni. Hai. Lalu yang ini khusus untuk kampus Nagano, kursus yang programnya masih baru, sama juga belajarnya 1 minggu selama 20 jam, terus ada tambahannya mengenai ketenaga kerjaan. Hai. Oke, jadi
nanti kalau misalnya kalian berencana untuk belajar di Jepang, nanti selain belajar bahasa Jepang secara dasar, nanti kan harus untuk bekerja di Jepang itu harus memiliki kemampuan bahasa Jepang yang tinggi, minimal N2. Jadi kita akan membimbing sampai tahap kemampuan bahasa Jepang kalian cukup untuk bekerja di Jepang. Lalu selain itu juga ada bimbingan secara perorangan untuk bagaimana sih cara cari kerja di Jepang atau cara nanti interviewnya seperti apa, nanti akan kami bimbing. Lalu nanti karena kalian pergi ke Jepang dengan visa pelajar, nanti harus ganti pelajar ke visa kerja juga, nanti akan kami bimbing juga. Hai. Lalu ini untuk kelas persiapan IJU. Hai. Mungkin sudah banyak yang tahu ya kalau IJU itu ujiannya seperti apa sih gitu kan. Nanti bisa dibaca ya. Nanti mungkin cari di internet IJU itu ujiannya seperti apa. Ini bidang-bidang yang diujikan seperti ini. Hai. Oke, untuk kelas persiapan IJU di Manabi ini, jadi kelasnya masih kelasnya itu kelas opsional, jadi bisa boleh ikut boleh tidak. Jadi keuntungannya itu yang pertama metode pelajarannya banyak prakteknya. Jadi kan bukan cuma diajarkan saja, tapi harus banyak praktek. Gitu, namanya juga ujian ya. Lalu yang kedua memahami keseluruhan ujian. Hai. Oke, untuk yang ketiga memahami soal dengan benar. Jadi agar mendapatkan nilai yang tinggi harus terbiasa dengan jenis-jenis soal, apalagi kan dalam bahasa Jepang gitu. Lalu yang keempat menaklukkan kelemahan dengan bimbingan di luar jam pelajaran. Jadi kalau misalnya kalian lemah di bagian soal-soal seperti ini, nanti bisa tanya ke senseinya di luar jam pelajaran juga boleh gitu. Hai. Lalu selanjutnya kelas persiapan JLPT. Hai. Oke, JLPT ini kan sangat penting ya untuk lanjut ke universitas, sekolah kejuruan. Terus bagi yang ingin bekerja juga itu salah satu persyaratan wajib. Gitu. Jadi nanti akan ada persiapan JLPT di dalam kurikulum kami. Terus nanti akan banyak juga tryout dan setiap bulan juga akan diadakan tryout secara keseluruhan. Lalu 1 bulan sebelum ujiannya juga akan ada kelas intensif. Hai. Dan ini salah satu siswa kami yang datang ke Jepangnya waktu itu baru lulus N3 dan dalam 1 tahun lulus N1. Dan ya bisa melanjutkan sekolah juga. Hai. Dan ini sekolah-sekolah yang berhasil ditembus oleh lulusan kami selama 5 tahun terakhir. Ada S1 untuk S2 dan ada sekolah kejuruan. Hai. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah universitas, baik S1, S2, juga sekolah kejuruan. Jadi untuk sekolah-sekolah yang tertulis di sini, kami bisa memberikan surat rekomendasi kalau kalian memang siswa yang baik gitu ya. Kalau misalnya absensinya bagus, bisa kami kasih rekomendasi. Hai. Oke, selanjutnya mengenai kehidupan di Jepang. Untuk kehidupan di Jepang mungkin yang paling dikhawatirkan kehidupan di sana nanti gimana ya untuk biaya hidup gitu kan. Jadi nggak usah khawatir untuk biaya hidup, nanti kalian di sana bisa kerja paruh waktu juga. Jadi nanti ada bimbingan akan kami bimbing. Pertama ketika datang ke Jepang ada orientasi, salah satunya orientasi mengenai arubaito atau kerja paruh waktu. Jadi nanti dari cara mencari kerja paruh waktu seperti apa, akan kami kenalkan juga jenis-jenis pekerjaannya seperti apa. Lalu nanti kan harus menulis CV juga ya, dan semuanya biasanya dalam bahasa Jepang, itu akan kami ajarkan cara menulisnya. Lalu nanti ada latihan wawancara, terus kalau sudah diterima, nanti mulai bekerja di perusahaan tersebut. Hai. Dan ini contoh kerja paruh waktu sesuai dengan kemampuan bahasa Jepang.
Jadi misalnya dari JLPTN 5, N4, N3 itu dilihat di sini mungkin jenis pekerjaannya berbeda, tapi untuk upahnya itu nggak begitu berbeda ya. Jadi yang membedakan itu karena kemampuan komunikasi kalian semakin tinggi kemampuan komunikasinya, jadi semakin apa namanya banyak juga jenis pekerjaan yang bisa dipilih. Hai. Ya kira-kira seperti ini ya. Ini di pabrik pembuatan makanan atau obento. Hai. Ada yang di supermarket, ada yang di restoran, ini di toko fashion ya. Hai. Ada yang di restoran juga, ini di convenience store, 7-Eleven. Hai. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan ya, kalau untuk bekerja paruh waktu di Jepang itu ada batasannya, gitu. Jadi mungkin masih ingat ya berapa jam gitu dalam satu minggunya. Hai. Oke, untuk satu minggunya itu hanya boleh bekerja maksimal 28 jam. Gitu. Itu sudah diatur oleh hukum di Jepang. Gitu. Tapi pengecualiannya pada saat libur panjang seperti musim panas, itu bisa diperbolehkan bekerja sampai 8 jam per hari. Seharinya 8 jam. Tapi terus kalian harus berhati-hati karena nggak semua pekerjaan bisa kalian ambil untuk kerja paruh waktu. Itu ada pekerjaan-pekerjaan yang dilarang untuk belajar. Nanti akan kami beritahukan secara detailnya kalau sudah ada di Jepang. Hai. Lalu untuk gaji, untuk upah kerjanya itu kira-kira ini 850 yen itu UMR untuk Nagano, untuk Ueda ya. Hai. Jadi kalau misalnya kalian bekerja satu minggunya 28 jam maksimal, lalu 4 minggu ya, satu bulannya dikali 850 yen, yaitu sekitar 95.200 yen. Hai. Dan ini setara dengan 12.500.000 rupiah. Gitu. Hai. Dan mungkin 12 juta itu nominalnya besar ya untuk kita gitu kan. Tapi harus diingat karena di Jepang ini biaya hidupnya juga tidak murah. Hai. Dan ini perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran per bulan di kampus Nagano dan kampus Tokyo. Hai. Jadi bisa dilihat untuk upah kerjanya itu yang sebelah kiri ini kampus Nagano, yang sebelah kanan kampus Tokyo. Kalau untuk kampus Nagano mungkin upah per bulannya itu lebih rendah daripada Tokyo, karena UMR-nya Tokyo lebih tinggi. Namun untuk pengeluarannya bisa dilihat kampus Tokyo lebih besar daripada kampus Nagano, karena sisanya juga untuk kampus Tokyo lebih sedikit ya, gitu. Nah, bedanya itu mungkin kalau dilihat-lihat yang paling besar itu di sewa rumah, karena biaya sewa rumah di Nagano itu lebih bisa separuh harga daripada di Tokyo gitu. Dan selain itu juga dari transportasi, kalau untuk Nagano biasanya tidak diperlukan uang transportasi untuk kereta gitu kan, atau bus. Biasanya bisa cukup dengan jalan kaki atau sepeda gitu. Jadi di situ kita bisa berhemat. Nah, dilihat dari sisanya yang Nagano lebih besar daripada Tokyo. Jadi kalian masih bisa menabung atau misalnya untuk nanti liburan atau misalnya buat beli buku gitu ya. Hai. Oke. Dan selanjutnya ini asrama. Jadi kalian untuk kalau mau masuk asrama bisa kita sediakan. Hai. Ini untuk kampus Nagano ya. Hai. Hai. Oke, mungkin ini yang ditunggu-tunggu mengenai beasiswa dan biaya sekolah. Hai. Untuk kali ini kita mempunyai beasiswa yang sangat spesial. Jadi Manabi bekerja sama dengan Japan Indonesia Network atau JIN untuk memberikan beasiswa spesial kepada kalian yang mendaftar ke Manabi melalui JIN. Gitu. Nah, persyaratannya di bawah bisa dilihat. Yang pertama,
harus mendaftar melalui JIN, melalui Japan Indonesian Network. Lalu yang kedua, mendaftar ke Manabi Japanese Language Institute kampus Nagano, ya, hanya kampus Nagano saja. Lalu daftarnya untuk nanti periode April atau Juli 2022 tahun depan, ya, tahun depan. Jadi April atau Juli tahun depan. Lalu yang satu lagi membayar biaya sekolahnya itu selama 1 tahun. Jadi di kami ini kan ada bisa 6 bulan atau 1 tahun, tapi untuk beasiswa yang ini harus bayar 1 tahun dulu. Hai. Nah, selain itu untuk kalian yang misalnya nanti dapat beasiswa yang tadi pun ini bisa mendapatkan beasiswa lainnya gitu. Jadi tidak ada apa namanya tuh tidak dibatasi ya. Nah, kalau untuk beasiswa yang ini nanti diberikan ketika wisuda, waktu kelulusan di bulan Maret. Jadi istilahnya Manabi memberikan hadiah kepada para siswa ya. Yang pertama ini siswa yang melanjutkan ke universitas ternama. Jadi di sini ada nominalnya yang paling besar mungkin ini Tokyo University, The University of Tokyo. Mengapa paling besar? Karena memang yang paling sulit untuk ditembusnya adalah sekolah tersebut. Gitu. Jadi semakin sulit ditembusnya, semakin besar reward yang kami berikan. Hai. Lalu selain itu juga ada kepada siswa kami yang berprestasi juga gitu. Jadi ini sama juga diberikan ketika wisuda. Jadi ini siapa saja bisa dapat. Persyaratannya nanti harus belajar selama 1 tahun atau lebih. Lalu absensinya sama nilainya juga harus bagus. Terus nanti dilihat attitude-nya juga dan direkomendasikan oleh guru dan staf Manabi. Terus nanti kita adakan rapat untuk memilih. Gitu. Lalu dan yang paling penting presentasi kehadirannya 100%. Gitu. Penyerahan tugasnya juga harus 100%. Hai. Dan yang ini dari beasiswa dari pemerintah Jepang dari membuka Gakusho ya. Jadi 1 tahunnya itu 360.000 yen. Jadi 1 bulannya 30.000 yen per orang gitu. Jadi setiap tahunnya biasanya 5-6 orang akan dipilih. Jadi kalian nanti bisa daftar terus nanti kita adakan seleksi gitu. Persyaratannya juga sama, absensi sama nilainya harus bagus, terus akan melanjutkan ke sekolah yang jenjang yang lebih tinggi, lalu akan direkomendasikan oleh sekolah. Hai. Dan ini biaya sekolah untuk kampus Nagano dan kampus Tokyo. Di sini bisa dilihat biaya pendaftarannya, ada biaya masuk dan biaya sekolah selama 1 tahun. Hai. Oke, untuk kalian yang mendaftar lewat JIN dan mendaftar ke kampus Nagano, ini ada beasiswa spesial yang tadi itu. Jadi total biayanya akan lebih murah, jauh lebih murah daripada yang normalnya. Hai. Oke, demikian penjelasan dari kami. Terima kasih.